Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, ini bulan Maulid, bulan untuk memperingati secara khusus kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya ayat 107 ada sepotong ayat yang paling populer yang menjelaskan tentang tujuan beliau diutus ke dunia ini. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ingat, Rasul itu, Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wama arsalnaka. Tiadalah kami mengutusmu. Kerasulanmu, pengutusanmu merupakan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi Muhammad itu memang manusia, dia pada dimensi basyariahnya itu manusia, makhluk biologis atau makhluk basyariah. Tetapi esensinya merupakan utusan dari langit. Jadi ada unsur langit yang inherent dalam dirinya. Itulah dikatakan diutus. Makna mengutus adalah sesuatu yang berasal dari dia sendiri. Itulah disebut utusan. Utusan presiden kan berarti orang yang langsung berasal dari sisi presiden, pada diri presiden sendiri, kemudian dikirim kemana-mana. Itu disebut dengan rasul, utusan. Jadi ada unsur ketuhanan, ada unsur langit, ada unsur suci, ada unsur kewahyuan yang memang melekat pada Muhammad sehingga dia disebut sebagai sosok utusan. Karena itulah dikatakan membawa rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu ya kumpulan Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi seluruh sifat kasih sayang Allah itu melekat pada dirinya. Jadi beliau itu sebenarnya membawa asma Tuhan, membawa otoritas-otoritas, sifat-sifat ketuhanan untuk disalurkan ke seluruh umat manusia. Jadi sifat perlindungan, sifat peduli, sifat mengampuni, sifat membangun, sifat melayani, ya keseluruhannya itu ada pada dirinya. Dan itulah yang dibawa dari sisi Tuhan ke muka bumi, sehingga bumi ini bisa digerakkan, dibangun menjadi lebih baik, bisa dibersihkan dari elemen-elemen jahat atau pengaruh-pengaruh jahat, nafsu dan macam-macam, sehingga alam ini bisa diselamatkan, manusia bisa dibawa pada tataran kedamaian, keselamatan dan sebagainya. Jadi hanya power yang datang dari sisi Allah itu yang bisa menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Itu rahmat. Jadi bayangkan begini, deskripsinya begini. Anda kalau tidak membawa, kita semua kalau tidak membawa rahmat dari sisi Tuhan, itu nggak bisa bekerja dengan baik. Pasti akan lahir bentuk-bentuk hasil, output atau kinerja itu pasti kehancuran atau kekacauan. Apapun yang Anda lakukan, hebat sekalipun atau serius sekalipun atau rajin sekalipun, kalau tidak membawa rahmat dari Allah. Ya sudah berapa lama sih kita membangun negara misalnya, sudah 70 sekian tahun. Tapi kalau tidak membawa rahmat dari si Tuhan, ya begini-begini aja, tidak ada progres yang kencang, yang berlipat-lipat, yang hebat, ya tidak akan pernah menjadi negara maju. Ya akan selalu ada korupsi, akan ada kebodohan, akan ada kemiskinan, pengangguran dan sebagainya dalam angka-angka yang masif, yang tidak pernah terselesaikan. Walaupun sudah habis ide, program, anggaran yang luar biasa dikeluarkan, kalau tidak membawa rahmat, kalau Anda tidak menyalurkan rahmat dalam berbagai perencanaan, eksekusi program dan sebagainya, itu tetap tidak akan terjadi sesuatu yang menjadi kebaikan bagi semua orang. Dan itu sama dengan rahmat, itu sama dengan power, inner power, energi yang berasal dari sisi kebatinan kita yang terdalam.
misalnya itu mirip dengan arus yang kita ambil dari langit sana, itulah rahmat itu. Jadi bayangkan kalau di rumah kita itu ada lampu yang banyak di setiap ruangan, di setiap sudut rumah yang kita nyalakan setiap hari, tapi arusnya kecil, pasti akan berkedip-kedip. Salah-salah bisa pecah semua atau putus semua bola lampu itu. Kan begitu. Kenapa bisa begitu? Karena arusnya tidak kuat. Jadi kalau arus tidak kuat, jadi pasti akan putus semua, akan rusak semua, akan kacau semua, akan hancur semua yang ada di muka bumi ini. Walaupun kita menginginkan itu melaksanakan sesuatu menurut ide-ide yang kita punya. Memasak nasi di rumah misalnya, kalau dulu pakai kayu atau apa, kalau arusnya tidak kuat, apinya kecil, nasinya kalau bahasa Aceh pasti akan metet nanti. Metet itu tidak masak. Kalau dimakan justru sakit perut dan berpenyakit kita. Itulah hasil kerja kita kalau tidak membawa rahmat, akan membawa penyakit bagi semua orang. Jadi sebenarnya kita tidak meragukan kemampuan pengetahuan para penyelenggara negara atau penyelenggara dinas atau semua instansi, institusi yang ada di muka bumi ataupun khususnya di Indonesia. Kita nggak ragukan itu. Apa sih ilmu yang tidak dipelajari di S1, S2 sampai S3, semua sudah lengkap. Kita nggak meragukan kemampuan orang-orang di negara ini melakukan perencanaan, kemudian penganggaran, sampai kemudian pelaksanaan, pengevaluasian, pengawasan, pembangunan dan macam-macam. Tidak meragukan itu, sudah kita dengarkan, sudah kita tahu memang ahli-ahlinya. Tetapi kalau kita tidak menjadi utusan Tuhan yang membawa rahmat dari sisinya, apapun yang kita lakukan itu justru nanti ujungnya adalah nihil, bahkan kerusakan. Jadi sebenarnya itulah yang kurang dalam diri kita selama ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan, amanat-amanat negara, nusa dan bangsa. Kita orang-orang super cerdas semua, pengalaman sudah puluhan tahun, sudah pernah ke negara maju banyak sekali, berkali-kali. Kita sudah punya kemampuan mengakses informasi bagaimana membangun yang baik. Tidak ada yang kurang lagi dari kita sisi knowledge-nya. Ada satu yang perlu kita download terus-menerus, itulah aliran rahmat, kekuatan Tuhan, asma Tuhan itu yang kita ragukan ada dalam diri kita. Dan inilah yang didownload oleh Muhammad sejak kecil atau sejak muda, selama bermalam-malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan di Gua Hira, dalam bentuk meditasi, refleksi atau khalwat suluk. Dan itu merupakan proses inkubasi spiritual. Bagaimana beliau itu selama periode waktu secara reguler setiap tahun menyendiri, mengasingkan diri secara serius. Dia berusaha mengambil energi ketuhanan yang sangat tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian dirinya dipenuhi dengan cahaya yang kuat, dengan kekuatan rahmat, Rahman dan Rahim yang luar biasa, yang membuat dia menjadi manusia, sosok agung dengan power yang kuat, yang kemudian pada titik tertentu diberikan mandat untuk memimpin manusia di muka bumi, untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakatnya. Kekuatan itulah yang masih tersisa, terus bersinar dan menyebar sampai kepada kita hari ini. Itulah ketauladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah itu adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, titipan langsung dari Tuhan ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang luar biasa, asmanya yang dengan itulah dia menggerakkan manusia, menggerakkan perubahan, melakukan revolusi, melakukan reformasi, melakukan perbaikan-perbaikan, amar ma'ruf di tengah masyarakatnya. Itulah pesan Maulid. Semoga kita tidak hanya seremonial belaka, tapi juga bisa menyerap asma-asma Rahman dan Rahim sehingga menjadi rahmatal lil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.